Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 4 Rajab 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema menjadi orang tua saleh. Dan kajian ini khusus untuk para wali santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak Ibu, para wali santri pesantren Intan Ilmu, ahibati yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memberikan kepada kita afiat, terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, dan ini adalah pertemuan pertama, dan pihak pesantren sudah memprogramkan bahwasanya ini adalah kajian rutin untuk para wali santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Dan ini semua adalah pengamalan dari ayat Al-Quran yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Kalau seandainya saya pribadi sering mengisi kajian-kajian yang di luar Kalimantan Selatan, kemudian tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan
wali-wali santri, sedangkan wali santri saya adalah orang-orang terdekat saya yang kita bersama-sama berjuang agar anak-anak santri Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya. Maka berdasarkan ayat ini semestinya saya lebih untuk berinteraksi dengan para wali santri yang mereka tentunya orang-orang terdekat saya yang mana anak-anaknya menyantri di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Berdasarkan ayat inilah akhirnya ada wacana untuk kajian ini setiap Selasa, dan yang kita canangkan dari mulai bulan ini setiap Selasa pekan pertama. Setiap Selasa pekan pertama di setiap bulan. Insyaallah ta'ala, mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara-saudari, para wali santri berkenan untuk selalu ikut berpartisipasi di dalam kajian ini. Dan waktunya tidak panjang, waktunya hanya 1 jam. Saya memperkirakan dari 30 menit sampai 40 menit adalah penyampaian materi, kemudian nanti ada mungkin pengumuman dari pesantren atau juga ada tanya jawab bersama para wali santri. Mudah-mudahan Bapak Ibu senang dengan program ini karena setelah diatur-atur waktunya maka jam dan hari inilah yang paling cocok, yaitu setiap Selasa pekan pertama jam 14.30 waktu Indonesia Tengah. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah menjadi orang tua saleh. Mungkin dari tema ini akan diambil sebuah pertanyaan. Kenapa harus menjadi orang tua yang saleh? Apa manfaat terbesar menjadi orang tua yang saleh? Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 33-34, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran sebagai para rasul atas alam semesta. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Yang menjadi inti pendalilan dari ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, yang artinya sebagian keturunan mengikuti sebagian yang lain. Jika orang tua yang saleh, maka niscaya anak-anaknya pun diharapkan saleh. Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan ketika menafsiri ayat ini tadi, ay hasalat tanasubu wat tashabuhu bainahum fil khalqi wal akhlaqil jamilah, yang artinya terjadi kesesuaian dan kesamaan di antara para
anak dengan orang tua dan keturunannya, baik di dalam fisik ataupun di dalam akhlak. Jadi kalau seandainya anak ini kok fisiknya, rambutnya berbeda dengan orang tuanya, oh dia mungkin mengikuti kakek atau neneknya. Berbeda juga dengan orang tua dan kakek neneknya, mungkin mengikuti buyutnya. Ya, pokoknya ada kesamaan antara keturunan dengan pokok keturunannya. Begitu juga di dalam akhlak. Ketika orang tuanya saleh, maka sangat diharapkan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tua tersebut akan menjadi anak tersebut akan menjadi anak yang saleh. Nah, ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi pertanyaan sudah terjawab. Mengapa harus menjadi orang tua yang saleh? Karena ada sebagian orang berpikir begini, biar saya jadi penjahat, yang penting anak saya saleh. Maka ini memang petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seorang manusia biasa, para rasul, para nabi saja tidak bisa menjadikan anaknya sebagai orang beriman kecuali dengan petunjuk dari Allah. Seperti yang terjadi kepada Nabi Nuh, seperti yang terjadi kepada Nabi Muhammad terhadap pamannya, seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim terhadap bapaknya. Tetapi secara umum, garis besar bahwa orang tua saleh sangat mempengaruhi dan sangat memberikan andil besar terhadap kesolehan anak. Dalil yang lain lagi akan hal ini yaitu surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan فأراد أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا." Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Lihat di situ. Ayahnya adalah seorang yang saleh. Nanti akan saya jelaskan ayat ini. Saya baca artinya dulu. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Ayat ini sebenarnya adalah menceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Musa meminta kepada Nabi Khadir untuk belajar ilmu agama dari beliau. Nabi Khadir alaihi salam membolehkan dengan syarat tidak boleh bertanya atas apa yang beliau lakukan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Nabi Khadir dalam surat Al-Kahfi ayat 70, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai' hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jika engkau mau mengikuti aku, mengambil ilmu dariku, boleh. Tapi janganlah kamu menanyakan sesuatu kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Maka akhirnya 2 orang ini berjalan, Nabi Musa dan Nabi Khadir. Sang guru Nabi Khadir, kemudian muridnya Nabi Musa alaihi wassalam. Lalu di tengah perjalanan, maka keduanya menaiki perahu. Lalu Nabi Khadir melubangi perahu tersebut. Kalau perahu dilubangi, otomatis tenggelam. Nabi Musa kemudian bertanya, kenapa engkau lubangi? Mereka akan tenggelam.
Pertanyaan pertama, padahal tidak boleh ditanya. Kemudian yang kedua, yaitu bertemu dengan seorang anak kecil. Lalu Nabi Khadir alaihissalam membunuh anak tersebut. Nabi Musa bertanya, kenapa engkau membunuh anak yang masih bersih, jauh dari dosa? Pertanyaan kedua, padahal kan tadi tidak boleh bertanya. Pertanyaan yang ketiga, Nabi Khadir alaihissalam dan Nabi Musa waktu itu ingin singgah di sebuah kampung. Kita tahu dari zaman dahulu mungkin belum ada hotel, pemondokan, tempat istirahat, guest house gitu ya. Nggak ada. Kalau tidak ada berarti tamu harus menginap di rumah seseorang. Kalau tidak maka berarti mereka akan nginap di hutan ataupun di kebun. Maka kampung tersebut tidak tahu dua orang ini adalah seorang nabi, seorang rasul, bahkan ulul azmi. Akhirnya mereka menolak. Enggak, kami enggak mau memberikan kepadamu tempat tinggal untuk malam ini. Akhirnya mereka terpaksa tinggal di sebuah kebun. Kemudian setelah itu di perjalanan, nah ini yang terjadi. Di perjalanan, ataya ahla qaryah istat'ama ahla fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa'aqama qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Yang artinya mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, yang saya ceritakan tadi ya. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Jadi ada rumah hampir roboh. Maka Nabi Khadir menegakkan dinding itu, malah memperbaiki dinding itu. Musa alaihissalam pun berkata, jikalau kamu mau niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Apa maksudnya? Wahai Khadir, kita sudah minta tempat tinggal, mereka nggak ngasih. Kamu malah berbuat baik kepada mereka. Kenapa ini? Ada apa? Nah, jawabannya tadi ya pada ayat 82, 83. Adapun dinding itu dimiliki oleh dua anak yatim di kota itu. Di bawah rumah itu ada benda harta simpanan yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh orang tua mereka yang saleh. Lihat ya, orang tua mereka yang saleh. Lalu apa yang terjadi? Maka Allah menginginkan kalau dua anak yatim ini sudah baligh, Allah akan keluarkan harta simpanan tersebut sebagai mereka bekal untuk hidup. Yang menarik di sini adalah pesan dari para ahli tafsir. Seperti misalkan ya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Hafidha bi salahi abihima wa lam yudhkar lahuma salahun wa taqaddama annahu kana al-abu sabi'." Yang artinya dua anak yatim ini harta simpanan yang di bawah rumah itu terjaga sampai mereka nanti baligh, dikeluarkan oleh Allah harta ini sebagai jaminan mereka untuk bisa hidup setelah mereka dewasa. Kata Abdullah bin Abbas, apa ini yang jadi menariknya? Kenapa orang tua harus saleh? Mereka dua anak yatim ini terjaga, terjamin kehidupannya dengan kesolehan orang tuanya. Lihat ya, dengan kesolehan orang tuanya. Jadi sekarang kan zamannya asuransi kesehatan, asuransi anak, asuransi pendidikan anak. Maka kita katakan sebagai seorang muslim berdasarkan surah Al-Kahfi ayat 82-83, asuransi paling terkuat dan paling terpercaya untuk anak, baik itu di dunianya ataupun di akhiratnya, adalah kesolehan orang tuanya. Nah ini harus dipahami baik-baik. Kesolehan kedua orang tuanya. Dan yang lebih menarik lagi perkataan Abdullah bin Abbas,
bahwasanya ternyata yang soleh itu bukan bapaknya, bapak kandungnya bukan. Walam yudhkar lahuma salahun. Jadi kan ini ada dua anak yatim, ada bapaknya. Ternyata yang soleh ini bukan si bapak kandung dari dua anak yatim ini. Ternyata yang soleh adalah kakeknya yang ketujuh. Apa maksudnya? Maksudnya berarti orang tua yang saleh akan menjaga anak keturunannya menjadi anak yang saleh selama 7 turunan. Allahu Akbar. Apakah kita tidak ingin seperti ini? Selama 7 turunan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selama 7 turunan. Makanya saya sering perhatikan kepada santri-santri di kelas, saya ingatkan, kalau nelpon, video call dengan orang tua, jangan lupa minta doa kepada orang tua. Ya, karena doanya orang tua, apalagi yang saleh, sangat mempunyai kans, kesempatan dikabulkan oleh Allah. Dan juga saya nasihatkan kadang-kadang kepada para santri, kalau orang tua di rumah ada yang masih tidak sholat, tidak baca Quran, jarang berzikir, maka dinasihati, ya, agar benar-benar menjadi orang tua yang saleh. Terutama lagi Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu mencari harta dengan cara yang saleh. Maka itu sangat berpengaruh kepada anak-anak. Anak-anaknya di pesantren mudah menghafal, anak-anaknya di pesantren mudah untuk menerima pelajaran, tidak nakal, tidak malas-malasan. Memang kita lihat kadang-kadang ada sebagian anak yang malas-malasan. Mau tidak mau, kita harus percaya hadis Rasul, yang mana Rasulullah SAW bersabda, wa ghudhiya bil haram, yang artinya bahwa anak tersebut ketika masih kecil diberikan makanan yang haram, penyebabnya doanya tidak dikabulkan, malas-malasan, dan seterusnya. Nah, ini pentingnya menjadi orang tua yang saleh. Sekarang kalau sudah kita pahami tema kita, waktu saya tinggal 10 menit. Ya, tadi saya mulai hampir berapa itu? 10 jam 2.40 ya. Saya akan lanjutkan sampai 10 menit sehingga 30 menit. Sekarang, apa indikasi kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang saleh? Nah, ini dia. Apa indikasi kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang saleh? Yang pertama adalah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah orang tua yang menjadi suri tauladan yang baik terhadap anak-anaknya. Dan ini metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Bahkan yang kecil-kecil, beliau didik dengan suri tauladan yang baik. Uswah hasanah awqa'a fin nafs. Suri tauladan yang baik itu lebih masuk ke dalam jiwa dibandingkan 1000 perkataan. Ya, dibandingkan 1000 perkataan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah nampak bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana suri tauladan yang baik? Dijelaskan hadis ini di dalam dijelaskan ayat tersebut, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Sa'ad bin Hisham bin Amir rahimahullah bercerita, seorang tabi'i, ataitu Aisyata, aku pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Faqultu, lalu aku bertanya, ya ummal mu'minin, akhbirni bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibundanya orang beriman. Ini adalah gelarnya istri Nabi, ibundanya orang beriman. Beritahukan kepadaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beritahukan kepadaku akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana khuluquhul Qur'an. Kata Aisyah radhiyallahu anha, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud akhlak Al-Qur'an. Dengan begini kita sebagai orang tua bisa mengambil sebuah batasan. Saya ingin menjadi orang tua yang saleh. Saya sangat tertarik setelah penjelasan ini menjadi orang tua yang saleh. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jawabannya adalah ini. Karena khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Saya akan bacakan apa yang disyarahkan oleh para ulama tentang bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafan 'inda kitabillah. Beliau senantiasa berdiam sesuai dengan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan kana khuluquhul Quran. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa waqafan 'inda kitabillah. Diam sesuai dengan Al-Quran. Ya, sesuai dengan Al-Quran. Apa saja yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka beliau lakukan. Apa saja yang dilarang oleh Al-Quran, maka beliau jauhi. Maka orang tua yang saleh senantiasa hidupnya sesuai dengan Al-Quran. Berusaha hidupnya sesuai dengan Al-Quran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya sangat pentingnya suri tauladan, dan itu bukti orang tua tersebut adalah orang tua yang saleh, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani kamathalil bahimati tuntijul bahimata hal tara fiha min jada'a. Artinya setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Maka lihat, fa abawahu, fa di sini disebutkan oleh para ulama sebagai fa'us sababiyah, yaitu fa yang menunjukkan kepada sebab. Kalau kita terjemahkan, maka kedua orang tuanya lah penyebab utama dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Sebagaimana binatang tidaklah melahirkan kecuali binatang. Apakah kamu melihat di dalam seekor binatang tersebut ada kecacatan? Kalau seandainya orang tuanya tidak cacat, maka niscaya keturunannya pun tidak akan cacat. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua dianggap saleh ketika dia mencontohkan contoh yang baik. Saya sangat yakin sekali sebagian anak-anak yang menyimpang dari agama sampai murtad, maka berdasarkan hadis ini ada semacam walau sedikit, walau isyarat dari orang tuanya tentang kemurtadan tersebut. Nah, ini maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi uswah sayyi'ah, suri tauladan yang buruk yang dicontoh oleh orang tua. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat dalam hadis riwayat Imam Abu Daud
dari sahabat Nabi Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Da'atni ummi yawman wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina." Suatu hari ibuku memanggilku, "Wahai Abdullah, ta'al." Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang duduk di rumah kami. Faqalat, "Ha ta'ala u'tik." Lalu ibuku memanggil, "Wahai Abdullah, kesini, aku akan ngasih hadiah." Aku akan ngasih hadiah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma aradti an tu'tiyah?" Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sang ibu, "Wahai ibu, kalau anakmu nanti ke sini, kamu mau ngasih apa? Kamu sudah janji itu. Sini aku kasih hadiah, itu janji." Maka kata sang ibu, "U'tihi tamran." Aku akan ngasih kurma. Memang ini sudah janjiku. Maka Rasulullah SAW mengingatkan untuk ibu tersebut dan seluruh orang tua agar menjadi suri tauladan yang baik, yaitu ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kizbah. Wahai ibu, jika engkau ternyata tidak ngasih hadiah, tidak sesuai dengan janjimu, maka dituliskan dosa atasmu. Ini hati-hati orang tua yang suka dusta terhadap anaknya. Jangan heran nanti anaknya suka berdusta. Hati-hati orang tua yang suka mengingkari janji. Jangan heran nanti anaknya suka ingkar janji. Karena diajari oleh orang tuanya. Sadar atau tidak sadar oleh orang tuanya. Sudah, sekarang pokoknya kamu belajar. Kalau nanti kamu lulus, kita akan liburan ke sebuah daerah. Ternyata anaknya lulusnya bagus lagi, ternyata tidak liburan. Tertanam lama itu nanti hilangnya di dalam diri sang anak bahwasanya boleh ingkar janji, boleh berbohong, boleh berdusta. Siapa yang ngajarinya? Anaknya. Makanya jangan suka-suka janji. Siapa yang ngajarinya? Orang tuanya. Makanya jangan suka-suka janji terhadap anak. Contoh yang lain lagi, bagaimana pengaruh suri tauladan yang baik membekas kepada anak dari mulai semenjak dini. Maka saya berpesan ya, santri-santri saya, kalau nanti pulang ke rumah jangan dirusak akhlaknya. Ya, ini sudah terbentuk sedemikian rupa, jangan dirusak dengan tontonan, dengan mainan. Maka nanti sebelum Ramadan nanti banyak pengumuman, di antara pengumumannya adalah para santri diharamkan untuk mempunyai media sosial apapun jenisnya. Ya, baik Facebook, Instagram, YouTube. Maka tidak diperbolehkan memiliki media sosial, terkhusus pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Lihat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu menikah dengan Abu Salamah. Abu Salamah dan Ummu Salamah menikah, mempunyai anak namanya Umar. Abu Salamah meninggal, ya. Kemudian Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai anak tiri namanya Umar bin Abi Salamah. Tentunya dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku saat masih ghulam. Ghulam itu anak yang belum berumur 10 tahun, mungkin 5 tahun, 6 tahun, ya. Dan tetapi dia sudah bisa mencerna apa yang dikatakan oleh orang tua. Aku pernah duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di pangkuan beliau saat aku masih ghulam. Wa kanat yadi tatishu fis sahfah. Dan tanganku saat itu kesana kemari. Kan orang Arab itu makan dia dengan satu nampan besar, makan bersama-sama. Salah satu adab makan bersama-sama adalah tangannya tidak boleh kesana kemari. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Qul ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Yang artinya, wahai gulam, makanlah dengan mengucap bismillah. Beliau contohkan langsung bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Beliau contohkan juga langsung. Dan makanlah apa yang ada di depanmu. Kalau ada yang bertanya mungkin, kalau yang di depan cuma sambal doang gimana? Maka diketengahkan.
ya, diketengahkan. Yang di depannya cuma daging doang gimana, nasinya nggak ada, diketengahkan. Nanti dia bisa mendapatkan yang lain. Begitu caranya. Jadi tidak boleh dia kesana kemari. Baik. Yang menarik adalah perkataan Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Fama zalat tilkal ti'mati ba'du." Yang artinya, masih saja setelah itu begitulah tata cara makanku. Lihat ya. Dengan suri tauladan, uswah hasanah, maka akhirnya benar-benar masuk ke dalam pikiran dan jiwa Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, lazimtu dzalika wa sara 'adatan li. Yang artinya, aku selalu melakukan adab itu, makan dengan bismillah, dengan tangan kanan, makan apa yang ada di hadapanku, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Ini tanda orang tua yang saleh, memberikan suri tauladan kepada anak-anak. Ya. Apalagi nanti kalau kita sudah tetapkan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, dari mulai 1 hari sebelum Ramadan sudah libur sampai tanggal 8 Syawal, 1 bulanan penuh libur. Ya, hati-hati, saya sekali lagi, hati-hati para orang tua, jangan mencontohkan contoh yang buruk, baik dengan ucapan, perbuatan, atau apa saja yang ditonton, apa saja yang didengar. Hati-hati. Ya, ini. Kemudian yang kedua, wah sudah habis waktunya. Ya, nanti kita lanjutkan menjadi orang tua yang saleh. Yang kedua deh. Yang kedua adalah berdoa. Orang tua yang saleh senantiasa mendoakan anaknya dengan doa yang baik. Ya, terutama saat video call tuh. Ya, doakan anaknya. Semoga engkau selalu diberikan petunjuk oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, video call itu adalah sebuah sarana yang di situ kita bisa menguatkan anak-anak. Karena kan kegiatan di pesantren full sekali. Bapak Ibu mungkin ikut kegiatan pesantren Intan Ilmu bisa manggah bahasa Banjarnya. Ya, bisa capek. Ya. Maka anak-anak itu Masya Allah luar biasa. Mereka mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesan, doakan mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihi." 3 doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul liwaladi, doa orang tua untuk anak. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang bersafar. Yang ketiga, da'watus saim, doanya orang yang berpuasa. Maka doakan. Rasulullah SAW pernah, jangan sebaliknya mendoakan keburukan. Ya, jangan sebaliknya malah mendoakan keburukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Jangan kalian doakan keburukan atas diri kalian, keburukan atas harta kalian, keburukan atas anak-anak kalian. Jangan kalian doakan demikian. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa terutama di dalam sujud, terutama di waktu-waktu mustajab. Karena doa orang tua sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya ada dalam riwayat Bukhari. Ada seorang ibu mempunyai anak yang bernama Juraij. Juraij ini ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya waktu itu sholat. Saking ahli ibadahnya, setiap kali dipanggil ibunya dia berpikir dulu, saya mau memenuhi panggilan ibu atau sholat saya? Ibu atau sholat saya? Akhirnya dia tetap sholat. Ibunya kesal. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan Juraij kecuali sampai melihat wanita-wanita pezina. Artinya, ibumu yang memanggil kamu tidak mau datang,
Sudah, biarkan wanita-wanita berzina yang melihatmu. Ternyata kejadian. Di suatu perkumpulan di desa tersebut, laki-laki sedang membicarakan Jurej dengan ibadahnya. Masya Allah, Jurej ini ahli ibadah segala macam. Datanglah seorang perempuan pelacur. Kata perempuan pelacur, aku bisa untuk menggoda Jurej. Coba lihat kalian. Datanglah perempuan pelacur ini ke tempat ibadahnya Jurej. Dulu mungkin tidak ada masjid, ke tempat ibadahnya Jurej. Akhirnya si perempuan pelacur ini mengatakan, ayo kita berzina. Kata Jurej, ibuku memanggilku, aku tidak patuh, apalagi kamu pergi sana. Akhirnya pergilah si wanita pelacur ini. Dan terbukti doa sang ibu sudah dikabulkan oleh Allah, bahwasanya Jurej melihat wanita pelacur. Tidak beberapa lama wanita pelacur ini bikin makar. Dia mengatakan, saya hamil nih. Yang menghamili kamu, hai Jurej. Wah, akhirnya orang marah, orang menghakimi si Jurej. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Jurej mengatakan, sebentar saya ingin sholat, berdoa kepada Allah. Sesudah jadi si perempuan ini hamil, melahirkan, dia bawa bayinya di hadapan orang-orang. Ini bayinya Jurej, bayinya Jurej. Akhirnya apa yang terjadi? Maka sang Jurej sholat, minta petunjuk kepada Allah. Lalu Jurej mengatakan, mana anakmu? Kemudian anak yang masih dalam buayan, masih bayi, ditanya, siapa bapakmu? Nah, di sini karomahnya orang saleh. Ya, karomahnya orang saleh. Maka sang anak menjawab. Makanya ada 3 bayi yang berbicara saat masih dalam buaya. Yang pertamanya Nabi Isa, bayinya Jurej, kemudian satu lagi saya lupa. Ya. Maka sang bayi ini mengatakan, bapak saya adalah si penggembala kambing. Oh, rupanya si pelacur ini berzina dengan penggembala kambing. Dia ngaku-ngaku itu adalah anaknya Jurej. Tetapi inti pembicaraan di sini adalah bahwa Jurej, doa ibu Jurej dikabulkan oleh Allah. Dia akhirnya melihat wanita-wanita pezina. Maka berdoalah agar anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lagi video call tidak perlu untuk menuntut dia, kenapa kamu belum sampai hafalannya, kenapa begini, kenapa ini laporannya begini. Enggak. Tapi doakan. Sebagaimana saya dulu punya guru Syekh Ubaid Al-Afghani, guru saya menyetor hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi rahimahullah. Beliau setiap kali saya salah menyetor hafalan, beliau akan mengatakan, Allah makfina syarrah, ya Allah cukupkan keburukan muridku ini ya Allah. Maka doakan seperti itu. Jangan mendoakan keburukan kepada anak-anak kita. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Dipersilahkan jika ada yang bertanya. Dan bisa raise hand saja. Bisa raise hand saja. Raise hand, kemudian nanti host akan membuka men-unmute audio. Nah, silakan. Silahkan jika ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Kalau seandainya tidak pakai suara, bisa pakai langsung dengan chat, kolom chat, nanti dibacakan atau dituliskan oleh host kami. Kepada Bapak Ibu, Pak kaum muslimin yang nonton melalui Facebook, ini adalah kajian rutin setiap Selasa siang jam 14.30 WITA atau jam 13.30
WIB. Dan kajian rutin ini bisa diikuti secara umum, tetapi sebenarnya dia secara Zoom khusus untuk wali santri. Tapi temanya umum, maka saya live-kan untuk umum. Nah, ada pertanyaan? Ya, bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Fadil Al-Farid. Masya Allah, Fadil sehat, alhamdulillah, dan semakin lancar bahasa Arabnya. Kemarin bertanya kepada saya pakai bahasa Arab, saya mau nangis karena akhirnya anak tersebut lancar berbahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Bagaimana tips dan triks agar sabar dalam menghadapi anak? Maka jawabannya adalah tipsnya adalah kita ketika mengurus anak itu amal ibadah. Seperti bagaimana kita sholat kepada Allah, maka seperti itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika mengurus anak. Masa kita merasa capek ketika sholat, ya kan? Kita merasa berat ketika sholat, kita tidak sabar ketika sholat. Itu satu. Yang kedua, kita harus sebagai orang tua harus sabar, karena anak ini adalah modal agar pahala kita terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Naktubu ma qaddamu wa atharah." Yang artinya, dan kami tuliskan apa yang telah mereka lakukan dari amal ibadah dan bekas-bekas amalan mereka. Salah satu bekas amalan seorang adalah anaknya. Anak yang saleh, anak yang baik, anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali anak tersebut beramal saleh, maka orang tuanya akan dapatkan pahala jika orang tuanya punya andil dalam kesolehan anak tersebut. Nah, kenapa kemudian kita tidak sabar dengan keadaan anak? Kemudian dengan saat menghadapi anaknya. Kemudian yang ketiga, kita harus pahami baik-baik. Tugas orang tua adalah mengajar dan mendidik. Tugas orang tua. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam tugasnya mengajak kepada agama Islam. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik ke kapal, jangan bersama orang-orang kafir. Ayo naik ke kapal, jangan bersama orang-orang kafir. Ya. Tugasnya begitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menentukan nasib sang anak tersebut, yaitu tidak beriman. Maka setelah itu sudah, tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin dan petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Nah. Dari Ibu Popi Erlingga, santri Muhammad Roland. Alhamdulillah Bu, Roland termasuk anak yang semangat, kemudian anak yang beradab, dan termasuk anak yang dapat dibanggakan. Ingin bertanya tentang pesan-pesan saat kelak santri liburan di rumah. Maka jawabannya tunggu saja Bu. Nanti kita akan berikan arahan-arahan. Ini lagi dirumuskan. Nanti ada buku, namanya buku Kontrol Santri Ramadan, BKSR, buku Kontrol Santri Ramadan. Di situ akan lengkap, nanti kita sudah buatkan, akan lengkap tentang hafalannya, ya, kemudian tentang
akhlaknya, ibadahnya. Dari beberapa sisi kita akan buat dengan buku kontrol tersebut, kita akan bimbing anak dari buku kontrol tersebut meskipun secara jauh. Dan kita akan ada juga pengajian-pengajian untuk anak-anak nanti pas Ramadan. Ya. Jadi saya hanya berpesan satu tadi, kalau seandainya pulang ya, jangan sampai dikhianati anak-anak dengan cara memberikan tontonan ataupun yang didengar yang merusak anak-anak. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mereka kasihan sudah terdidik dari mulai beberapa bulan di sini, ya, sudah mulai mungkin 6 bulan di sini, ya, kemudian nanti pulang dalam keadaan dibebaskan lagi dengan segala macamnya dengan dalih kasihan. Nah, ini tidak benar, ini bukan kasihan, ini namanya menjerumuskan anak. Maka saya nasihatkan ya, media sosial terutama Instagram, YouTube, Facebook, tidak ada yang boleh memiliki akun tersendiri. Dan kami punya banyak mata-mata akan hal ini, hati-hati. Ya, kita sudah mempunyai pengalaman ketika pelajaran online itu sangat-sangat menyedihkan. Ada beberapa santri yang bahkan sampai di SP1. Nah, ini maka jangan sampai ini terjadi. Wallahu a'lam. Nah, sudah. Ada? Sudah. Dua, nggak apa-apa. Ada waktu lagi, masih ada waktu. Ada tadi? Oh iya. Iya. Kemudian bagaimana menyikapi orang tua atau kakek yang mana terkadang menuruti kemauan cucunya, karena saat ini kami masih tinggal sama orang tua. Ya, ini memang dilema ya. Kadang-kadang kakek ini sayangnya berlebihan dengan cucunya. Ya, akhirnya dia menjerumuskan cucunya ke dalam sikap kemanjaan tersebut. Maka di sini perlu didudukkan, Mas, di sini perlu didudukkan, tertutup. Perlu didudukkan bagaimana jangan sampai terjadi bukan pengrusakan, artinya pemanjaan terlalu berlebihan kepada anak, ya, kepada anak. Dan dilema memang ketika suami istri masih tinggal sama orang tua, maka harus dikenalkan kepada kakek neneknya agar benar-benar bahwa anak ini kita usahakan menjadi anak yang saleh. Jadi apapun yang merupakan sarana agar menjadi anak yang saleh, maka kita harus dukung. Jadi saya kira harus jujur dengan orang tua, ya, kakek neneknya santri-santri saya nantinya harus jujur, ya. Kadang-kadang ada pernah kejadian sang kakek malah lebih semangat dibandingkan bapaknya dalam mengurus santri-santri saya, ya, gitu. Jadi ini adalah sebuah kewajaran karena memang sang kakek ingin cucunya sukses, ingin cucunya baik, maka dia akhirnya menggunakan cara-cara. Tetapi sebenarnya harus didudukan antara orang tua dan kakek. Ya, bagaimana semestinya kita bersikap, dudukan bersama-sama. Bagaimana jika orang tua mencari rezeki yang tidak halal? Apakah akan masih berberkah untuk anak atau masih mendapat pahala? Dari Ferial, Wali Santri Jihad Pratama. Santri jihad agar orang tuanya lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semangat, ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler, beliau semangat, ya. Jadi gini, ketika 2 tahun kita buka pesantren ini, maka saya sangat mendapatkan pelajaran bahwa anak-anak itu berbeda-beda. Dulu mungkin saya hafal teorinya, sekarang saya sudah merasakan bahwa anak-anak itu berbeda-beda. Tidak bisa kita paksakan satu anak, kamu harus hafal 30 juz ya.
Tidak bisa kita paksakan satu anak kamu hafal sekian, ya tidak bisa. Tetapi mereka ternyata mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Maka pada saat itu kita sebagai yang mengurus di pesantren harus telaten, harus benar-benar tidak boleh mengedepankan rasa amarah, ya, harus benar-benar mencari solusi saat kita mengurus anak-anak tersebut, ya. Ini anak-anak ini mungkin susah menghafal, apa ya sebabnya? Oh, ternyata dia bagusnya dalam ini. Saya pernah kejadian, ini kejadiannya itu tentang jihad, ya, sebelum saya jawab pertanyaannya. Misalkan saya pernah menceritakan tentang perang Uhud. Saya gambar di papan tulis gitu, perang Uhud. Sudah, saya gambar seperti itu. Saya ceritakan detil jumlah gunung pemanahnya di mana, gunung Uhudnya di mana, berapa jumlahnya, kemudian pasukan orang kafir, orang musyrik, orang muslim di mana, dan seterusnya. Taktik Rasulullah SAW gimana, saya gambar. Ternyata pekan depan ini santri jihad bisa menceritakan dengan baik ketika di papan tulis. Oh, ternyata cara belajar jihad seperti itu. Dia harus dengan sebuah benda yang bisa dipahami. Tidak bisa dengan verbal saja yang mudah membuat bosan dan semisalnya. Nah, jadi pengajar itu harus benar-benar tidak boleh kita memberikan kamu harus begini, nggak bisa, ya. Jadi maka saya ingin ingatkan kepada para orang tua tentang pertanyaan terakhir tadi apa? Pertanyaan terakhir. Coba ini. Yang dari jihad tadi. Terhapus kan? Yang ada 2 pertanyaan tadi. Buka ya, satu lagi. Nah, ini. Bagaimana jika orang tua mencari rezeki yang halal, yang tidak halal, apakah akan berpengaruh kepada anak? Maka jawabannya berdasarkan hadis Rasul bisa berpengaruh. Ya, jadi ceritanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada orang yang bersafar, kemudian dia kusut, lusuh, kemudian mengangkat tangan, kemudian mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kemudian ternyata doanya tidak dikabulkan karena makanannya haram, minumannya haram, kemudian pakaiannya dibeli dengan cara yang haram, dengan harta yang haram, dan diberi makan dengan harta yang haram. Nah, ini yang jadi masalah. Para ulama menjelaskan diberi makan di sini maksudnya ketika kecil diberi makan. Nah, maka hati-hati jangan sampai kita bermudah-mudah untuk mencari harta yang haram. Dan saya berpesan untuk harta ini. Harta itu minimalnya tidak akan berubah. Bapak Ibu cari dengan cara yang halal atau haram gak akan berubah. Tetap di Lauhul Mahfuz itu aja. Nah, berarti tinggal kita menentukan apakah kita mencarinya yang haram atau yang halal. Karena dia nominalnya gak akan berubah. Nah, itu dia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf waktu 5 menit lewat ya. Tetapi semoga ini awal yang baik dan saya tunggu untuk Selasa pekan pertama bulan depan. Ya. Selasa pekan pertama bulan depan kajian khusus untuk wali santri pesantren Tan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, jaga selalu protokol kesehatan dimanapun berada, dan alhamdulillah anak-anak di sini sehat. Alhamdulillah mereka baik-baik saja meskipun setiap malam hujan, cuaca dingin sekali, dan mohon kalau seandainya mengirimkan paket-paket bukan hanya makanan-makanan yang lezat-lezat tetapi juga suplemen sehingga mereka badannya kuat, terutama untuk ketahanan tubuh dan juga untuk kecerdasan otak. Itu sangat dipentingkan karena mereka sangat diporsir kegiatan mereka di sini, meskipun kita sudah menyediakan waktu untuk istirahat, untuk bermain ya, tetapi kegiatannya padat. Makanya mudah-mudahan semoga yang disampaikan bermanfaat dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian sehat.
kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.